Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sudah sehat, sudah kaya raya, sudah sakti, dan sudah bahagia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, saya kembali lagi membaca-baca buku ya. Di sini ada medan torus gitu ya, medan elektromagnetik atau medan energi ya teman-teman. Nah, yang sekarang saya share pemahaman ya, pemahaman saya, pemahaman umum gitu ya, bahwa gelombang otak itu ada 5 ya teman-teman ya. Ada gelombang otak beta, alfa, delta, theta, sama gamma ya. Gelombang otak gamma adalah gelombang di mana manusia tidak berpikir, lebih cenderung dia itu lebih hidup di kesadarannya di medan kuantum ya teman-teman. Tapi kita nggak usah ngomongin yang tinggi-tinggi dulu ya. Kita ngomongin bahayanya gelombang otak beta. Oke teman-teman, menyambung video yang kemarin gitu ya. Jika 4 akar masalah dalam diri manusia yang kemarin ya, tentang sumbatan cakra energi gitu ya, terus sistem hormonalnya yang membuat gland pinealnya tidak aktif, yaitu kecerdasan spiritual dan finansial itu, terus belief sistemnya gitu ya, dan penyakit hati itu ketika tidak pernah dibersihkan, ketika teman-teman mengikuti suatu pelatihan untuk menambah keilmuan akan sifatnya kontemporer. Kenapa? Karena semua 4 akar masalah itu akan membuat gelombang otak kita selalu dalam keadaan gelombang otak beta teman-teman ya. Gelombang otak beta. Jadi gelombang otak beta itu gelombang yang paling rendah sekali gitu ya. Gelombang yang paling rendah sekali sehingga menyebabkan kita itu tidak bisa berkembang gitu ya. Tidak bisa berkembang. Kenapa? Kita akan mengalami bingung, stres, gelisah, mood disorder, suasana hati yang gak enak dan lain-lain gitu ya. Itu adalah yang diakibatkan oleh gelombang otak beta ya teman. Jadi gelombang otak beta ini akan menyebabkan satu momen di mana rasa kita, atau kalau rasa itu bahasa spiritual ya, mengakibatkan vibrasi kita menjadi kecil ya, menjadi rendah gitu. Yang akibatnya vibrasi kita yang ada di dalam sini gitu ya. Rasa itu kan dari sini tuh, vibrasi kan dari sini tuh, ya kan. Nah, ini ketika keluar menjadi sebuah getaran. Nah, getaran ini akan disampaikan kepada medan elektromagnetik kita sampai ditangkap oleh medan elektromagnetiknya bumi, sehingga getaran ini, vibrasi ini menjadi sebuah frekuensi. Nah, frekuensi itu akan memberikan informasi tentang keadaannya teman-teman. Bayangkan ya teman-teman, kalau gelombangnya teman-teman itu otak beta gitu ya, itu bisa dilihat di sini kan ya, otomatis medan torus ya, medan energinya itu pasti jelek banget, kecil banget gitu ya. Nah, dan bisa dipahami gelombang otak beta itu stres gitu loh, khawatir, bingung, mengkhawatirkan masa depan misalkan. Ya, engkau jangan-jangan nanti seperti ini, misalkan seperti itu. Jangan-jangan nanti gini, jangan-jangan nanti gagal, jangan-jangan, dan itu pakai rasa. Otomatis rasa itu akan mengakibatkan suatu getaran, dan getaran itu menjadi vibrasi, vibrasi keluar jadi getaran akan menjadi frekuensi. Lah, frekuensi itu membawa informasi dan diterima oleh semesta, dan ternyata jadi beneran yang dikhawatirkan. Itulah mekanisme gitu ya, mekanisme dari yang namanya kejadian-kejadian dalam hidup kita, baik itu buruk, baik itu baik ya, itu semuanya mekanismenya seperti itu. Ini yang harus dipahami ya teman-teman. Dan ketika teman-teman terus dalam keadaan gelombang beta seperti ini pun susah teman-teman untuk apa ya, ketika teman-teman bekerja, naik karir itu juga susah. Ketika teman-teman berusaha, berbisnis, itu berkembang juga susah gitu ya. Dan ketika bekerja itu justru sering gagal dan gagal. Berusaha dan berbisnis juga gagal dan gagal. Kenapa? Karena gelombang otak beta akan membawa kita selalu dalam keadaan yang berkeinginan yang tidak berkesudahan. Ingat teman-teman, kalau teman-teman, saya tidak bawa buku ya, buku Power and Force karangan Dr. Hawkins gitu ya. Di situ diterangkan orang yang mempunyai keinginan itu energinya itu cuma 125 Hz. Dan itu mustahil untuk terjadi. Makanya mohon maaf, kenapa teman-teman yang miskin, orang-orang yang masih dalam artian kismin gitu ya, kenapa kisminnya permanen?
Kenapa? Karena gelombang otaknya beta. Dan gelombang otak beta itu melahirkan keinginan, dan keinginan itu energinya sangat rendah, nggak mampu untuk menembus semesta. Kenapa? Karena sangat rendah. Energi yang mampu menembus medan energi kita gitu ya, dan bisa diterima oleh semesta itu minimal adalah 200 Hz ya, 200 Hz. Jadi jangan biarkan teman-teman gelombang otaknya beta. Nah, gelombang otak beta ini di sini akan terus terjadi walaupun teman-teman belajar ilmu supernatural kayak gitu kan, ilmu supranatural kayak atau ilmu spiritual, ketika teman-teman ini tidak dibersihkan dalam artian akar masalahnya yang 4 kemarin gitu ya, gelombangnya akan otak beta terus. Beta terus ya, beta terus, dan beta itu akan membawa kehidupan tidak tenang ya, tidak tenang karena selalu cemas, khawatir dan lain-lain. Dan yang perlu dipahami teman-teman, orang-orang yang gelombang otaknya beta itu adalah orang-orang yang tidak hadir pada kehidupan saat ini gitu ya. Makanya di t-shirtnya RKBE, masa lalu, masa depan, saat ini adalah sekarang. Jadi ya masa lalu, masa depan ya sekarang kan, seperti itu. Jadi ketika teman-teman menyesali masa lalu, otomatis energi kosmik yang masuk ke dalam diri kita, dia akan lari ke masa lalu. Sehingga tidak bisa merubah kehidupan kita hari ini gitu. Dan yang selanjutnya, ketika teman-teman mengkhawatirkan masa depan, energi kosmik yang masuk atau energi-energi yang kita peroleh, dia itu lari gitu ya, lari ke masa depan. Jadi teman-teman hari ini tidak bisa berkembang gitu. Itu akibat apa? Itu akibat gelombang otak beta ya teman-teman. Makanya teman-teman waspadai. Ini adalah penyakit yang paling menyakitkan dibanding penyakit-penyakit yang lain, penyakit fisik. Karena penyakit gelombang otak beta ini membawa teman-teman sakit mental, miskin, sulit berkembang. Bahkan ketika mengikuti pelatihan-pelatihan tentang kelimpahan, kekayaan, kemakmuran, itu sifatnya kontemporer karena gelombangnya terlalu otak beta. Lah, kenapa selalu beta? Karena 4 masalah tadi, yaitu energinya masih terjebak di 3 cakra bawah teman-teman. Lah, solusinya teman-teman harus mempelajari spiritual, tidak hanya ilmu supernatural saja. Itu yang perlu dipahami ya teman-teman ya. Makanya teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk berikhtiar gitu ya melalui RK ini gitu ya. Di RK ini saya berikan bagaimana cara gelombang otak kita itu turun gitu ya, tidak beta. Jadi getarannya tidak sangat-sangat tinggi sekali, karena orang-orang yang beta itu pasti hidupnya tidak survive dan hidupnya pasti sengsara ya teman-teman. Nah, seperti ini tidak ada di dunia agama, tidak ada ya. Makanya kenapa teman-teman sudah beribadah gitu ya, sudah ikut pelatihan sana sini A, B, E dan C gitu ya teman-teman. Kenapa kehidupannya tidak berubah dan sifat keajaibannya, perubahannya sifatnya kontemporer? Karena akar masalahnya tidak pernah diperbaiki, tidak pernah dibuang itu masalah-masalahnya, sehingga mengakibatkan hidup dalam keadaan susah, sulit, dan terus-terus mendapatkan takdir-takdir yang jelek, dan akhirnya teman-teman sudon kepada takdir, sudon kepada nasib, dan bahkan sudon kepada sang Tuhan. Oke teman-teman, itu yang bisa saya pahamkan kepada teman-teman. Hati-hati teman-teman dengan gelombang otak beta. Nah, ciri khas gelombang otak beta yaitu tadi suka menyesali masa lalu, suka mengkhawatirkan masa depan, sumpek, rupek, bingung, stres gitu ya, mood disorder, suasana hati yang gak enak. Dan ini adalah keadaan kekurangan hormon kebahagiaan, yaitu hormon serotonin dan melatonin. Nah, saya spill sedikit teman-teman ya. Kalau teman-teman belum bisa mengikuti pelatihan RK, bagaimana cara memproduksi hormon serotonin dan melatonin? Teman-teman ya, yang harus dipahami, hormon serotonin dan melatonin itu akan terproduksi secara alamiah ketika jam 1 sampai jam 4 malam. Jadi silahkan jam 1, jam 4 malam teman-teman, seperti biasa kalau teman-teman pernah mengikuti pelatihan-pelatihan atau teman-teman di dalam agamanya gitu ya, sudah diajarkan, misalkan di agama ada sholat tahajud misalkan. Teman-teman sholat tahajud di situ ya, sholat tahajud, tapi ingat sholatnya harus sesuai dengan ilmunya.
ya, jangan ngawur. Banyak orang hanya menyuruh sholat tahajud, sholat duha, tapi tidak pernah dikasih ilmunya. Kalau sholatnya takbiratul ihramnya salah, akhirnya apa? Energi ini bertabrakan. Ya, yin dan yang ini bertabrakan. Ini kan bertabrakan. Ini selatan dan utara bertabrakan. Makanya takbiratul ihram seperti ini. Terus bacaannya itu harus tartil, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Harus seperti itu supaya muncul frekuensi, dan itu dilakukan setiap jam 1. Makanya kenapa sholat tahajud itu dilakukan pada waktu jam-jam seperti itu, karena secara alamiah tubuh kita akan memproduksi hormon serotonin dan melatonin. Ya, yang mempunyai ilmu meditasi, ya meditasilah di jam-jam yang itu. Ketika teman-teman punya tirakat, ya lakukanlah tirakat di jam-jam antara jam 1 jam itu. Supaya apa? Hormon serotonin dan melatonin itu terproduksi, karena teman-teman di luar sana banyak sekali kekurangan hormon kebahagiaan. Karena dari kecil tidak pernah bahagia, karena dari kecil tidak pernah tenang, karena dari kecil tidak pernah damai. Makanya khawatir terus, bingung terus, stres terus. Yang terproduksi adalah hormon kortisol, noradrenalin, dan adrenalin. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa jika video ini sangat-sangat bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, subscribe, dan jika ada salah dari saya mohon dimaafkan, dan kebenaran hak milik Tuhan SWT. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.